Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Mutiara. Saya di sini moderator sekaligus presentator pada berjalannya presentasi hari ini, yaitu mengenai materi sumber-sumber pendanaan usaha. Dan dengan beberapa poin materi. Yang pertama yaitu arti pentingnya analisa sumber-sumber dan penggunaan dana. Yang kedua yaitu mengenai sumber dan penggunaan dana. Yang ketiga mengenai dana dalam aliran kas. Yang keempat mengenai dana dalam artian modal kerja. Dan yang kelima adalah laporan sumber dan penggunaan dana. Tentunya saya juga ditemani oleh rekan saya dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Aditya Banyu Pamungkas. Yang kedua ada Maulida Nurjahwa. Yang keempat ada Mita Mutiara. Yang kelima Repi Mariska. Dan yang terakhir itu Teh Siti Nurjana. Oke, kita langsung ke materi yang pertama yaitu mengenai arti penting analisa sumber-sumber dan penggunaan dana yang akan dijelaskan oleh Aditya Banyu Pamungkas. Kepada Aditya Banyu dipersilakan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan arti pentingnya analisa sumber dan penggunaan dana. Tujuan dari analisa ini yaitu agar bisa mengetahui dana tersebut digunakan dan kebutuhan dana ini dibelanjai. Artinya dengan aliran dana itu bisa diketahui dari mana datangnya dan untuk apa dana itu digunakan. Pengertian dana. Beberapa manajer keuangan menggunakan istilah dana untuk menunjukkan seluruh sumber atau sama dengan modal kerja, working capital, yaitu semua aktiva lancar dan lain-lain. Menurut sumber dan penggunaan dana yang dilaporkan oleh S. Munawir, beberapa ahli telah mengartikan dua jenis dana. Dana juga digunakan untuk modal kinerja, yaitu melaporkan sumber dan penggunaan dana, serta mendeskripsikannya. Yang kedua, dana adalah kas, yaitu laporan yang melaporkan sumber dan penggunaan data, serta ringkasan yang menjelaskan sumber dan penggunaan kas dalam kurun waktu tertentu. Bambang Rianto menjelaskan dalam bukunya The Basis of Corporate Spending bahwa pendanaan didasarkan pada 3 konsep. Konsep kuantitatif, yaitu dalam konsep ini adalah modal kerja total, yaitu jumlah aset lancar. Konsep kualitatif adalah konsep modal kerja bersih, yaitu saldo aktiva lancar atas kewajiban lancar. Konsep fungsional digunakan untuk menghasilkan keuntungan atau keuntungan. Pengelolaan dana. Dalam mengelola laba atau dana, keuntungan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengelolaan dana jangka pendek. Pengelolaan dana jangka pendek bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek, misalnya untung dari bisnis kedai kopi setiap bulan. Dan pengelolaan dana jangka panjang. Pengelolaan dana jangka panjang berarti keuntungan jangka panjang biasanya dalam beberapa tahun. Aset tetap yang dapat digunakan untuk penggunaan jangka panjang adalah tanah, bangunan, dan mesin. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Aditya Banyu yang sudah menjelaskan materi mengenai arti, pentingnya analisa sumber-sumber dan penggunaan dana, serta pengelolaan dananya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sumber dan penggunaan dana yang akan dijelaskan oleh Maulida Nurjahwa. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas sedikit mengenai pengelolaan sumber-sumber dana. Ada dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Laba bersih dan biaya non-kas. Laba bersih merupakan laba pendapatan perusahaan yang sudah dikurangi biaya-biaya operasional maupun biaya non-operasional dan sudah dikurangi pajak perusahaan. Sedangkan biaya non-kas adalah biaya yang tidak berupa uang tunai. Biasanya biaya non-kas sering digunakan untuk biaya penyusutan, depresi maupun amortisasi dan tidak melibatkan cash flow perusahaan. Kemudian yang kedua ada penjualan saham. Saham sering diartikan sebagai kepemilikan perusahaan sebagai satuan nilai berbagai instrumen keuangan, karena dengan membeli saham, maka seorang investor akan mempunyai hak atas perusahaan tersebut. Ketika suatu perusahaan mengeluarkan untuk menambah saham, maka perusahaan tersebut akan memperoleh dana lebih. Kemudian ketiga ada pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang menjadi salah satu yang sering digunakan perusahaan untuk menambah sumber dana usahanya, terutama untuk perusahaan yang baru dirintis. Kemudian yang keempat ada penjualan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah salah satu indikator yang penting bagi entitas atau perusahaan karena mempunyai nilai ekonomis yang panjang dan tentunya tidak cepat habis seperti aktiva lancar. Penjualan aktiva tentunya tidak semua perusahaan Penjualan aktiva tentunya tidak semua perusahaan mengalami laba dari penjualan tersebut, tetapi apabila perusahaan menjual aktiva tetap yang mempunyai nilai umur ekonomis dan manfaatnya masih lama, tentunya perusahaan tersebut akan mendapatkan laba penjualan. Sumber dana dalam artian kas yaitu ada pengurangan aset atau aktiva lancar selain kas. Yang kedua, pengurangan aset atau aktiva tetap. Yang ketiga, penambahan setiap jenis kewajiban perusahaan. Yang keempat, modal perusahaan. Yang kelima, terdapat keuntungan atau laba dari kegiatan operasi perusahaan. Yang keenam, depresiasi aktiva tetap perusahaan. Kemudian ada penggunaan dana. Penggunaan dana ada beberapa bagian, yaitu dana digunakan perusahaan untuk kegiatan membeli aktiva atau aset tetap perusahaan seperti pembelian mesin, tanah, bangunan, dan aktiva lainnya untuk membantu operasi entitas. Yang kedua, ada dana digunakan perusahaan untuk membayar utang perusahaan dan pembelian kembali saham atau treasure. Untuk kegiatan tersebut, tentunya perusahaan harus mengeluarkan dana ketika pembayaran utang usaha maupun untuk mengurangi jumlah saham yang beredar. Kemudian yang terakhir ada dana digunakan perusahaan atau entitas untuk dividen kepada para pemegang saham. Ketika perusahaan mendapatkan laba yang tinggi dan akan membayar dividen kepada para pemegang saham berupa kas, maka
maka perusahaan akan mengeluarkan dan mengurangi dananya. Kemudian penggunaan dana dalam artian kas. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada penambahan aset atau aktiva lancar selain kas. Yang kedua penambahan aset atau aktiva tetap. Yang ketiga pengurangan setiap jenis-jenis kewajiban perusahaan. Yang keempat pengurangan modal perusahaan. Yang kelima pembayaran laba saham atau dividen kepada para pemegang saham secara cash. Yang terakhir terdapat kerugian kegiatan operasi perusahaan. Dalam sumber dan penggunaan dana terdapat beberapa hal yang harus dianalisis, yaitu yang pertama analisis sumber dana. Ada beberapa bagian. Yang pertama, menurunnya neto aktiva perusahaan kecuali aktiva atau aset tetap dan kas yang ada di perusahaan. Yang kedua, menurunnya bruto aset tetap perusahaan. Yang ketiga, kenaikan neto kewajiban atau utang perusahaan. Yang keempat, ditambahnya modal perusahaan oleh investor ataupun pemilik perusahaan. Yang kelima, dana yang didapatkan dari kegiatan operasi perusahaan. Kemudian yang kedua, analisis penggunaan dana. Ada beberapa analisis penggunaan dana. Yang ke satu, kenaikan neto aktiva perusahaan kecuali aktiva atau aset tetap dan kas yang ada di perusahaan. Yang kedua, ditambahnya bruto atau aset tetap perusahaan. Yang ketiga, menurunnya kewajiban dan utang perusahaan. Yang keempat, pengurangan modal perusahaan oleh investor ataupun pemilik perusahaan. Dan yang terakhir, kegiatan perusahaan atau entitas untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Maulida yang sudah menjelaskan mengenai sumber dan penggunaan dana. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai dana dalam aliran kas yang akan dijelaskan oleh Repi. Silakan kepada Repi untuk menjelaskan. Baik, makasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dana aliran kas. Aliran kas adalah alat bantu bagi perusahaan dalam menyelesaikan laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui laporan tiap tahunnya dan meminimalisir penggunaan kas. Dalam menyusun laporan sumber-sumber dan penggunaan dana, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun laporan perubahan neraca yang menggunakan perubahan masing-masing elemen neraca dua titik waktu yang akan di bulanan atau tahunan. Yang kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam golongan perubahan yang memperbesar kas dan golongan perubahan yang memperkecil jumlah kas. Yang ketiga, mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan rugi dan laba atau laporan laba di tahun ke dalam golongan yang membesar kas dan golongan yang memperkecil jumlah kas. Yang keempat, mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Dapat mengetahui perusahaan mengalami laba atau rugi setelah dibagi penyusutan. Dari laporan perubahan neraca sebentar.
Dari laporan perubahan neraca dan laporan laba rugi serta indikator yang akan memperbesar kas, yaitu yang pertama berkurangnya aktiva lancar selain kas, yaitu jika sebuah perusahaan menjual barang dari aktiva lancar tersebut, maka hasil dari penjualan merupakan sumber dana bagi perusahaan. Yang kedua, berkurangnya aktiva tetap. Jika sebuah perusahaan menjual sebagian dari aktiva tetapnya, maka sumber dana akan dicatat terpisah dengan sumber dana. Yang ketiga, bertambahnya hutang. Jika hutang perusahaan bertambah, maka perusahaan harus menjual sebagian aktiva tetap. Maka dana perusahaan digunakan untuk membayar utang sehingga akan menjadi berkurangnya sebagian utang perusahaan tersebut. Yang keempat, bertambahnya modal. Bertambahnya modal apabila perusahaan memperbesar modal sehingga kas perusahaan akan bertambah. Yang kelima, adanya laba operasi. Laba yang didapatkan oleh perusahaan merupakan aliran kas masuk dari perusahaan, terutama laba yang tidak dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, sehingga laba yang diperoleh perusahaan akan menambah pada kas. Yang keenam, penyusutan. Penyusutan merupakan biaya non-kas yang berupa penyisihan dana untuk cadangan pembelian aktiva tetap. Sedangkan indikator dari neraca dan laporan laba rugi yang akan memperkecil kas, yaitu yang pertama, bertambahnya aktiva lancar. Jika perusahaan membeli persediaan barang, maka kas tersebut akan berkurang sehingga penambahan tersebut menggunakan dana. Yang kedua, bertambahnya aktiva tetap. Jika terjadi penambahan pembelian aktiva tetap sehingga kas tersebut akan berkurang karena segala pembelian yang memerlukan dana. Yang ketiga, berkurangnya semua hutang. Apabila semua hutang berkurang, maka ada sebagian hutang yang sudah dibayar oleh perusahaan, sehingga akan memperkecil hutang perusahaan tersebut. Yang keempat, berkurangnya modal. Berarti pemilik perusahaan menggunakan sebagian modalnya yang tertanam dalam perusahaan untuk keperluan pribadinya maupun untuk keperluan perusahaan juga, sehingga akan terjadi pengurangan modal. Yang kelima, pembayaran dividen. Pembayaran dividen akan memperkecil kas sehingga pemilik perusahaan mendapatkan uang tunai dari pembayaran dividen tersebut. Yang keenam, rugi operasi. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka harus ditutupi dengan kas sehingga akan terjadi pengecilan kas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Revi Mariska yang sudah menjelaskan mengenai apa saja yang menyebabkan penurunan dan juga kenaikan kas pada neraca dan juga laporan laba rugi. Sekarang kita masuk ke contohnya yang akan dijelaskan oleh Mita Mutiara. Kepada Mita dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh laporan keuangan dari PT Raharjuna yang berupa neraca 31 Desember tahun 1998 dan tahun 99 dan juga laporan rugi laba tahun 99. Lalu untuk neraca saldonya kalian bisa lihat dari PPT-nya. Dari laporan neraca perusahaan tersebut, untuk mendapatkan keuntungan, kita harus terlebih dahulu membuat laporan rugi laba tahun 99, yaitu penjualannya berupa uang sebesar 600.000 dan harga pokok penjualannya yaitu 400.000, lalu kita kurangkan dan hasil tersebut menjadi laba kotor sebesar 200.000. Mohon Lalu, maaf sebentar. Maaf.
Baik, lanjut. Selanjutnya yaitu dalam transaksi terdapat biaya operasi, kita kurangkan dengan laba kotor menjadi 80.000, yaitu terdapat 80.000 dan 80.000 itu termasuk ke dalam laba operasi. Dalam transaksi juga terdapat bunga. Bunga tersebut kita kurangkan lagi dan menjadi laba sebelum pajak yaitu 50.000. Untuk mengetahui laba setelah pajaknya, kita kurangkan lagi dengan pajak yang dijalankan yaitu sebesar 12.500 dan hasilnya menjadi 37.500 dan nominal tersebut termasuk laba setelah pajak. Lalu dari laporan rugi laba perusahaan tersebut diperoleh laba sebesar 37.000 atau 37.500.000. Pemegang saham memutuskan untuk membagi sebagian labanya sebagai dividen sebesar 17.500. Untuk menyelesaikannya, contoh di atas, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat laporan perubahan neraca. Untuk laporan perubahan neraca, kita menambahkan kolom perubahan sumber dan penggunaan. Untuk dari neraca saldo yang awal kita masukkan ke dalam perubahan sumber dan penggunaan. Lalu dalam kas tahun 1998 terdapat 15.000 dan untuk tahun 1999 terdapat 17.500. Kita kurangkan menjadi perubahan penggunaan sebesar 2.500. Untuk efek dalam tahun 98 nominalnya 17.500.000. Lalu untuk Baik, sebelumnya mohon maaf dikarenakan rekaman kami sebelum ini hilang. Jadi kami melakukan rekap ulang dan pesertanya memang hanya kami bertiga sebenarnya. Oke, untuk materi laporan perubahan neraca itu akan dilanjutkan oleh saya. Laporan perubahan neraca itu memiliki 4 kolom. Ada kolom dari laporan neraca sebelumnya dan juga kolom perubahan untuk sumber dan juga pengguna. Yang pertama itu dalam kolom aktiva. Di kas itu terdapat perubahan di sisi pengguna yaitu sebesar 2.500. Lalu pada efek itu terdapat perubahan pada sisi sumber sebesar 5.000. Selanjutnya pada piutang dagang terdapat perubahan sebesar 5.000 pada sumber. Lalu selanjutnya persediaan barang terdapat perubahan di bagian pengguna. Mesin terdapat perubahan di bagian pengguna juga sebesar 25.000. Mohon maaf, akumulasi penyusutan mesin terdapat perubahan pada kolom sumber yaitu sebesar 5.000. Namun pada bangunan itu tidak ada perubahan sama sekali pada kedua sumber. Lalu pada akumulasi penyusutan bangunan terdapat perubahan lagi pada kolom sumber. Dan yang terakhir di aktiva itu ada tanah yang mengalami perubahan sebesar 35.000 di pengguna. Untuk total aktiva masih sama. Lanjut ke hutang dan modal. Baik, untuk hutang dan juga modal. Hutang dagang di sisi di akun hutang dagang itu terdapat perubahan di sisi pengguna sebesar 12.500. Lalu selanjutnya hutang wesel itu terdapat perubahan di sisi kiri sebanyak 5.000 dan obligasi terdapat perubahan sebanyak 37.500 di sisi kiri juga. Untuk modal saham tidak ada perubahan sama sekali dan juga untuk laba ditahan
mengalami perubahan 20.000 di sisi sumber. Jadi total untuk hutang dan juga modal itu sebesar 350 dan 400.000 mohon maaf, 350.000 di tahun 1998 dan 400.000 di tahun 1999. Juga pada perubahan total dari modal dan juga hutang di kolom sumber itu sebesar 85.000 dan juga di kolom satunya lagi sebesar 85.000. Jadi balance. Jadi dari laporan perubahan neraca dapat kita lihat pemegang saham sebagai sebagai dividen sebesar 17.500 sehingga ada laba yang ditahan sebesar 20.000. Lanjut ke laporan selanjutnya yaitu mengenai laporan sumber. Maaf bentar. Baik, selanjutnya yaitu laporan sumber dan penggunaan kas selama periode 31 Desember 1998 hingga 1999 pada perusahaan PT Harjana. Untuk yang belum tahu, laporan sumber dan penggunaan kas itu merupakan laporan perubahan dari jumlah kas dengan beserta alasan yang menyebabkan kas tersebut berubah. Oke, yang pertama itu bisa dilihat di PPT ada sumber-sumber, ada kolom sumber-sumber dan juga penggunaan. Yang pertama itu di sumber laba, yang pertama yaitu laba operasi sebesar 37.500 dengan penggunaan untuk pembayaran dividen sebesar 17.500. Lalu pada penyusutan 12.500 digunakan untuk bertambahnya persediaan sebesar 10.000. Lalu yang ketiga ada berkurangnya kas efek sebesar 5.000 dengan penggunaan untuk bertambahnya mesin sebanyak 25.000. Lanjut lagi ada berkurangnya piutang sebanyak 5.000, berkurangnya hutang wesel sebanyak 5.000, dan juga bertambahnya obligasi sebanyak 37.500. Pada sisi penggunaan, bertambahnya tanah 35.000, berkurangnya hutang dagang 12.500, dan bertambahnya juga kas 2.500. Sehingga total dari kedua sisi yaitu merupakan 102.500. Ya. Dari laporan di atas dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 1999 perusahaan melakukan pelunasan dengan menambahkan mesin bangunan dan persediaan sumber daya untuk memenuhi pelunasan yang berasal dari laba yang tidak dibagi, penyusutan, dan hutang obligasi. Lalu lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu mengenai dana dalam artian modal kerja yang akan dijelaskan oleh saya. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Dana dalam arti sempit disebut juga kas, sedangkan dalam arti luas disebut dengan modal kerja. Penggunaan sumber dana tidak hanya untuk meningkatkan profitabilitas, tetapi juga menentukan kontinuitas sebuah perusahaan. Perusahaan tidak hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana atas dasar kas saja, tetapi membuat laporan sumber dan penggunaan dana atas dasar modal kerja. Modal kerja bisa diartikan ke dalam kelebihan yang ada pada aktiva lancar di atas utang lancar. Karena perubahan-perubahan yang hanya menyangkut unsur-unsur aktiva dan utang lancar, keduanya akan disebut current account.
Untuk penggunaan dana modal kerja, tidak dicantumkan pengguna dana dari modal sendiri, karena tidak akan mengakibatkan perubahan modal atau neto. Contohnya itu sebagai berikut. Pada sisi aktiva lancar dan juga utang lancar, itu keduanya memiliki jumlah yang sama, yaitu 600 juta. 600.000. Di sisi aktiva lancar itu terbagi menjadi 3 bagian dalam aset ya. Yang pertama itu ada kas 100.000, di sisi piutang, di akun piutang 200.000, di inventory 300.000, sehingga apabila ditotalkan semuanya menjadi 600.000. Di sisi lain yaitu pada liabilitas terdapat utang perniagaan sebesar 200.000 dan juga utang wesel sebesar 100.000 yang bila dijumlahkan menjadi 300.000. Lalu ditambah dengan modal kerja 300.000 sehingga jumlah akhirnya yaitu sama dengan jumlah aset tadi sebanyak 600.000. Dari penjelasan tabel di atas terjadi beberapa transaksi yang mengakibatkan perubahan unsur dalam aktiva lancar dan utang lancar. Yang pertama itu slide selanjutnya. Baik, yang perubahan yang pertama itu yaitu apabila terjadi pembelian barang atau inventory, contohnya apabila terjadi pembelian barang atau inventory dengan kredit sebesar 50.000. Oke, berdasar maka susunan current account akan berubah. Perubahannya seperti tabel yang ada di PPT tersebut. Pada kolom aktiva lancar akan terjadi perubahan pada akun inventory dengan penambahan sebesar 50.000 dan pada kolom utang lancar akan terjadi perubahan pada akun utang perniagaan sebanyak 50.000 karena pembelian barang tadi itu dilakukan dengan cara kredit. Lalu lanjut ke perubahan yang kedua. Ya, perubahan yang kedua. Contohnya yaitu pembayaran utang perniagaan sebesar 100.000 dengan menggunakan kas. Di perubahan kedua ini, piutang ditiadakan dan kas ditambah dengan jumlah 100.000 sehingga jumlah akhirnya adalah 200.000. Pada utang perniagaan pun dikurangi 100.000 sehingga total akhirnya yaitu 150.000. Dan jumlah akhir dari kedua sisi itu 550.000. Dari contoh perhitungan tersebut, transaksi yang hanya menyangkut unsur-unsur current account tidak akan mengakibatkan perubahan besarnya modal kerja. Transaksinya akan tetap sebesar 300.000. Pada jumlah modal kerja bisa berubah jika terdapat perubahan unsur-unsur di luar pada akun saat ini, yaitu akun aktiva tetap, utang jangka panjang, dan modal sendiri yang mempunyai efek neto terhadap modal kerja. Perubahan-perubahan dari unsur-unsur non-current account yang mempunyai efek memperbesar modal kerja disebut juga sebagai sumber-sumber modal kerja atau source of working capital. Dan perubahan-perubahan dari unsur-unsur non-current account yang mempunyai efek memperkecil modal kerja disebut sebagai penggunaan modal kerja pada suatu saat. Contohnya, pada akhir tahun, lebih besar daripada jumlah modal kerja pada saat sebelumnya, misalkan pada permulaan tahun. Nah, berarti ada kenaikan modal kerja. Maka hal ini disebabkan karena sumber-sumbernya lebih besar daripada penggunaannya, sehingga mempunyai efek neto yang positif terhadap modal kerja. Sebaliknya, jika penggunaan lebih besar daripada sumbernya, maka efek netonya adalah memperkecil modal kerja. Jika besar sumber dana sama dengan besarnya penggunaan, tidak akan ada efek netonya terhadap modal kerja, sehingga modal kerja pun tidak ada yang berubah. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai sumber dari modal kerja, dapat dijelaskan oleh Siti Nurjanah. Kepada Siti Nurjanah, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Dinda. Saya akan menjelaskan mengenai sumber dari modal kerja. Yang pertama, berkurangnya aktiva tetap.
Berkurangnya aktiva tetap disebabkan oleh adanya transaksi penjualan aktiva tetap atau dikarenakan adanya penyusutan. Jika aktiva tetap berkurang karena penjualan, maka akan menghasilkan kas. Sehingga aktiva tetap jika berkurang merupakan unsur yang memperbesar kas. Sebenarnya penyusutan biaya akan mengurangi laba perusahaan, tetapi karena penyusutan tersebut bukan berupa pengeluaran kas, maka walaupun dalam pencatatan laporan laba rugi dianggap sebagai pengeluaran, namun sebenarnya sebuah perusahaan tidak mengeluarkan kas secara tunai, sehingga penyusutan ini juga termasuk sumber dana. Dua, bertambahnya utang jangka panjang. Jika sebuah perusahaan menjual obligasinya, maka kas perusahaan akan bertambah. Obligasi termasuk utang jangka panjang. Maka dengan itu, jika perusahaan menjual obligasi, maka utang jangka panjang bertambah dan kas pun ikut bertambah. Yang ketiga, bertambahnya modal. Jika modal pemilik perusahaan ditambah, maka akan ada penerimaan, sehingga perusahaan akan menerima kas. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Keuntungan yang didapatkan dari kegiatan operasi perusahaan merupakan hal yang menambah kas perusahaan. Keuntungan tersebut tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. Penggunaan modal kerja. Yang pertama, bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya utang jangka panjang, berkurangnya modal, pembayaran cash dividen, adanya kerugian dalam operasi perusahaan. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja sebagai berikut. Yang pertama, menyusun laporan perubahan modal kerja. Laporan ini menunjukkan perubahan pada masing-masing unsur modal kerja atau disebut juga unsur current accounts di antara dua titik waktu. Dengan membuat laporan perubahan tersebut, maka akan diketahui jika adanya kenaikan atau penurunan modal dan mengetahui juga perubahannya. Yang kedua, dalam pengelompokan perubahan unsur non-current account, terjadi antara dua titik waktu yang termasuk ke dalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang mempunyai efek memperkecil modal kerja. Yang ketiga, pengelompokan unsur yang ada dalam laporan laba ditahan. Baik, selanjutnya pengelompokan unsur yang ada dalam laporan laba ditahan termasuk ke dalam golongan yang mempunyai perubahan memperbesar modal kerja dan memperkecil modal kerja. Yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan adalah unsur utama atau hal yang paling penting yang terdapat di dalam sebuah perusahaan. Karena di dalam laporan keuangan tersebut dijelaskan mengenai aktivitas keuangan yang telah terjadi di dalam perusahaan tersebut. Adapun kegunaan utama dari kedua laporan tersebut yaitu yang pertama digunakan untuk catatan-catatan historis atau untuk melihat bagaimana perkembangan perusahaan. Jika disusun beberapa tahun lalu, maka analisis dapat menentukan faktor-faktor keuangan apa saja yang penting dan apa saja yang telah mempengaruhi pertumbuhan, kemajuan perusahaan dan juga status perusahaan saat ini, atau dapat diartikan juga sebagai hal apa saja yang telah dicapai oleh perusahaan sampai saat ini. Yang kedua, digunakan untuk meramalkan kegiatan-kegiatan perusahaan. Maksud dari meramalkan kegiatan-kegiatan perusahaan yaitu untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan atau dijalankan oleh perusahaan di masa yang akan datang, dan juga sebagai agenda kegiatan apa saja yang akan dilalui oleh perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, laporan sumber dana dan penggunaan dana tersebut merupakan laporan yang nantinya akan digunakan oleh beberapa pihak, yaitu yang pertama, pihak manajemen perusahaan tersebut, yang kedua, pihak kreditur, yang ketiga, para pemilik, pemegang saham, dan juga pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Siti Nurjana yang sudah menjelaskan materi mengenai laporan sumber dan penggunaan dana. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan dan juga sempat terjadi beberapa kesalahan teknis. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Lalu untuk sesi tanya jawab akan kita lanjut esok hari bersama dengan Bapak Erpi Rahman mungkin melalui Zoom atau Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.